Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini dan aku mohon maaf gitu ya karena kemarin untuk materi PM, materi pembelajaran PM aku nggak bisa berhalangan hadir karena emang ada kegiatan minggu ini di Sabtu khususnya Sabtu sama Minggu itu emang lagi ada kegiatan KSE. Kebetulan aku juga dosen KSE gitu jadi emang lagi ada kegiatan dan kemarin pulangnya malam banget gitu ya. Jadi nggak bisa. Nah, sekarang kan seharusnya PK ya, tapi aku tadi bilang ke Hanu untuk sekarang tuh jadi PM dulu, karena takutnya materinya jadi agak abstrak, jadi mending sekarang lanjut ke PM dulu. Materinya santai tentang PM itu kan tadi pengenalan matematika ya. Sebenarnya eh, kemarin, kemarin malam, cuman karena kemarin berhalangan jadi diganti hari ini aja. Jadi biar ke depannya PK. Oke, untuk pertemuan kali ini itu bakal membahas hal yang teman-teman udah tahu gitu ya. Nggak udah tahu sih. Teman-teman pasti tahu lah ya. Aku mungkin izin share screen terlebih dahulu. Hmm. Oke, sudah. Untuk sistemnya kurang lebih sama kayak kemarin. Nanti aku jelasin izin nyoret-nyoret dikit. Misal teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanyain aja. Aku juga ngasih kesempatan misalnya tiap beberapa materi atau tiap beberapa slide, aku tanya udah paham atau belum. Kalau udah paham, boleh acungin jempol. Kalau belum, boleh tanyain aja. Makasih teman-teman. Oke, yang pertama itu tentang, yang pertama. Untuk materi kali ini itu pengenalan matematikanya tentang bilangan. Pertemuan kedua ya? Ya. Masih pertemuan satu, belum satu. Belum. Oke, eh untuk materi pertama kan tentang bilangan. Pertanyaannya adalah, apa sih jenis-jenis bilangan itu? Ada apa aja sih? Teman-teman ada yang tahu nggak bilangan itu apa aja sih? Yang teman-teman kenal gitu, bilangan apa sih gitu? Boleh di chat atau mungkin main juga. Ini sebenarnya? Iya, lanjut. Boleh. Gimana apa yang teman-teman tahu tentang bilangan? Gak apa-apa kok, salah juga nggak ada bener gak ada salah, paling kurang tepat doang aja sih. Mungkin aku kasih contoh dulu deh, bilangan itu biasanya bilangan genap, anjir ada apa nih? Bilangan rumah benar, bilangan bulat benar, bilangan cacah. Nah, mantep guys. Iya betul betul. Itu semua betul gitu ya, bilangan tuh ada banyak jenis-jenis bilangan. Terima kasih yang sudah menjawab. Betul. Ada Julia, ada Eja, ada. Ah, oke betul banget ya. Mungkin aku izin jelasin untuk bilangan-bilangan itu ada apa aja. Oke, yang pertama itu ada bilangan genap gitu ya. Bilangan genap itu apa sih? Definisi dari bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi oleh dua. Bilangan genap dapat dinotasikan dengan dua n, di mana n adalah bilangan asli. Nanti bilangan asli itu apa? Nanti kita bakal bahas. Bilangan genap itu contohnya apa aja sih yang teman-teman tahu? Bilangan genap itu kan ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu. Itu bilangan genap. Kenapa bisa ditimbulkan dengan 2n per 1 dan dia habis dibagi 2? Karena 2n, n itu bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Nanti aku jelasin deh. N itu kan bilangan asli. Jadi kalau misalnya bisa dibagi 2, itu seper 2n. Ya, jadi seper 2n. Nah, gimana caranya biar jadi bilangan asli? Biar jadi bilangan asli, dikaliin 2. Jadi, eh, bilangan genap itu bisa disimbolkan dengan 2n. Seperti itu. Untuk penjelasan. Nanti selanjutnya deh. Selanjutnya adalah bilangan ganjil. Kan ada genap, ada ganjil. Ganjil itu adalah bilangan yang tidak dihabis oleh dua. Bilangan ganjil dapat dinotasikan dengan dua n yang satu, dua n per satu, di mana n adalah bilangan asli. Sama n bilangan asli. Bilangan asli itu ada, ya udah boleh stop. Bilangan situ ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Nah, kenapa dua n minus satu, dua n per satu? Kan tadi kan bilangan genap itu kan ini ya.
tinggal dikurang satu atau tambah satu aja. Misal, misal dua. Misal dua. Dua itu kan ditambah satu atau dikurang satu hasilnya. Kalau misalnya dua dikurang satu, berarti kan satu. Misalnya nih contoh, kita ambil dua nih, n itu misalnya bilangan asli. N bilang satu. Misalnya kita ambil, ini itu sama, aduh maaf, kok jadi gini. Ini kan tadi 2N, sama nih kayak genap nih, 2N. Cuma bedanya dia ditambah, ada yang min satu, atau enggak ditambah satu, salah satunya lah gitu. Contohnya kita ambil bilangan genap nih satu, dikurang satu aja. Kita ambil dua, dua dikurang satu aja. Jadi tiga. Kalau misalnya, kok jadi tiga sih? Ngaco. Jadi satu. Nah, terus kalau misalnya ditambah satu gimana? Ambil aja dua, ditambah satu, sama dengan tiga. Nah, satu sama tiga itu bilangan ganjil. Jadi kayak bilangan ganjil itu ada satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Satu, tiga, lima, tujuh, 9, 11, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini untuk bilangan tadi, bilangan ganjil. Selanjutnya ada yang tadi disebutin tuh sama siapa nih ya? Sama sama Jirli, bilangan prima, benar bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang yang hanya dapat dibagi oleh angka satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya itu bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya lah ya. Banyak. Kenapa kayak gini? Coba teman-teman cek di dua. Dua itu bisa dibagi oleh dua sama satu gitu. Dua itu bilangan tersendiri dan satu angka satu gitu. Dua dibagi satu, dua. Dua dibagi dua, satu. Sama. Tiga itu bisa dibagi berapa sih? Tiga bisa dibagi bilangan tersendiri tiga atau enggak satu. Satu dibagi tiga, tiga. Tiga dibagi tiga, satu. Jadi antara satu sama bilangan sendiri. Contoh tujuh. Tujuh itu kan bisa dibagi sama tujuh sama satu doang. Nggak bisa dibagi lain-lain. Nah, di sini tuh nggak ada sembilan. Kenapa 9 nggak ada? Karena 9 itu kan bisa dibagi oleh 3. Satu, 9 dibagi 3, 3. Mas, jadi dia tuh masih ada angka yang bisa dibagi gitu. Nggak cuma satu sama bilangan sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada bilangan asli yang bukan bilangan prima. Bilangan komposit. Bilangan komposit itu bilangan asli yang bukan bilangan prima. Contohnya apa? Ya udah yang bukan bilangan prima aja. Di luar dari bilangan prima itu apa? Kan dua berarti satu belum. Nah, dua udah, tiga udah, berarti empat yang belum. Lima udah, berarti enam yang belum. Tujuh udah, delapan, delapan yang belum. Sembilan, 10, dan seterusnya. Seperti itu untuk bilangan komposit. Uh, nah, terus selanjutnya ada bilangan. Ya, selanjutnya ada bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa? Bilangan kuadrat ya bilangan hasil kali dari dua bilangan yang sama. Contoh misalnya dua, dua hasil kali bilangan yang samanya, dua berarti dia dikali dengan bilangan sama dikuadratkan gitu. Itu 4. Dua kuadratnya 4. Berarti 4 bilangan kuadrat itu ada sebentar aku pintar. Bilangan kuadrat itu ada ini. Bilangan kuadrat itu ada 4. Enggak, ada satu dulu. Satu kan satu kuadrat. Satu, dua kuadrat 4, tiga kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan seterusnya. Itu bilangan kuadrat. Terakhir bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, dengan A adalah pembilang, B adalah penyebut, serta tidak boleh sama dengan 0B-nya gitu. Jadi nggak boleh nih, misalnya ada 2 per 0, 2 per 0, nggak boleh. Jadi itu harus misalnya 1 per 2, 3 per 2, 5 per 8, dan seterusnya. Itu bilangan pecahan. Seperti itu. Mungkin aku next dulu ya, nanti pertanyaan di selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah bilangan, macam-macam bilangan. Sebenarnya di buku
UTBK atau di buku Wangsit cuma ini doang. Tapi ini aku tambahan dikit biar teman-teman paham gitu. Nah, ini ada bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang dapat dipakai untuk mengukur kuantitas dimensi yang sinambung seperti jarak, durasi, atau suhu. Nah, jarak itu kan biasanya ada koma-koma atau bahkan hal yang eh, detail banget gitu. Biasanya real itu dinotasikan dengan dinotasikan dengan kayak gini, interval. Nah, real itu biasanya dinotasikan dengan interval karena misalnya di sini 0, di sini 0 lah, di sini 2 nih. Misalnya 1, di sini 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini tuh bisa jadi ini bilangin real nih. Real itu berarti 1 sampai 3, 1 3 berarti 1,3666 banyak banget itu. Dan itu disebut bilangan real. Bilangan itu bisa dibilang interval lah ya. Selanjutnya di bilangan kompleks. Bilangan kompleks dinotasikan dengan A plus BI, di mana adalah bilangan real, dan ini adalah suatu bilangan imajiner, atau I kuadrat itu min 1. Bilangan kompleks itu dinotasikan ya kayak gitu, atau bilangan kompleks itu II. I itu bilangan imajiner, atau bilangannya gak nyata. Itu min 1. Penjelasannya ada panjang banget. Bahkan di aku kan prodi matematika. Nah, itu bilangan kompleks itu sampai dijadiin matkul gitu. Ada namanya fungsi bilangan kompleks, fungsi variabel Varkom, fungsi variabel kompleks. Nah, itu bilangan min 1 itu banyak banget apa ya? Banyak banget keunikannya jadi sampai dijadiin matkul gara-gara min 1 itu, gara-gara imajiner itu. Bilangan yang gak nyata, tapi bisa dioperasikan tapi nggak nyata gitu. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan dapat dituliskan dengan komponen desimal atau pecahan. Nah, ini bilangan bulat ya udah bisa desimalin. Misalnya contoh bilangan bulat itu ada titik-titik, negatif 2, negatif 1, salah, 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus kadang nanya, Kak, bilangan 0, 0 itu bilangan bulat gak sih? Justru 0 itu bilangan paling bulat gitu ya, karena dia 0, di bulat gitu. Bilangan paling bulat bahkan. Nah, bisa dibentuk dalam pecahan, maksudnya gimana? Pecahan itu berarti ya udah teman-teman bisa nulis dalam bentuk, kan 2 nih. 2 itu kan pecahan ya. Jadi 2 per 1. Sorry. Nah, bisa dibentuk dalam bentuk pecahan. Pecahan itu berarti berapa? Karena berarti 2 per 1. 1 berarti 1 per 1. Itu. Nah, selanjutnya ada bilangan positif. Bilangan positif biasanya bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 dalam garis bilangan. Nah, ini interval ya. Ini interval atau garis bilangan. Biasanya tuh misalnya di sini 0. Nah, biasanya tuh positif tuh terletak di sini nih. Nah, ini positif nih. Sebaliknya, ada juga bilangan negatif, bilangan terletak di sebelah kiri. Ini kan sebelah kanan kita. Nah, sebelah kiri negatif. Itu akuasir. Itu bilangan negatif. Selanjutnya bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan bulat yang tidak positif. Tidak positif berarti 0. 0 itu sebenarnya tidak positif negatif sih, tapi dia tuh ada 0 karena dicacah gitu ya. 0, 1 yang tidak negatif ya. 0, 2, 0,1, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Terakhir, terus ada bilangan asli. Bilangan asli itu ya asli. Bedanya dia nggak 0 nggak masuk aja. 1, 1, sorry, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada bilangan rasional. Bilangan rasional bilangan yang yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B adalah sama kayak mirip-mirip sama kayak bilangan pecahan. Kayak misalnya 2,3 itu bilangan rasional. Nah, 2,3, 3,6, 3,1, 3, 4 itu bilangan rasional. Ada terakhir ada bilangan irasional. Bilangan real yang tidak bisa dibagi, hasilnya tidak pernah berhenti. Contoh akar 2. Coba teman-teman cari akar 2. Pasti akar 2 itu
eh, komanya banyak banget sebenarnya. Aku coba cari. Aku coba itu bakal banyak banget. Akar dua. Aduh, nggak bisa. Ada akar lagi nih. Ada yang ininya. Akar dua. Tuh. Ini tuh nggak berarti gitu ya. Duh, teman-teman dengar lagi. Nah, ini tuh. Ini ada negatif satu. Kok negatif? Nggak ada. Ada 1,4142135 6 itu sebenarnya masih banyak. Nggak berhenti-berhenti. Karena banyak banget. Atau misalnya yang 1,3333 itu berapa ya? Eh, kita coba. Atau, nah, ini sebenarnya enggak ya. Ini atau ini. 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 itu hasilnya 0,666666. Seharusnya nih ada 666 lagi ya. Nah, jadi kayak dia tuh nggak pernah berhenti gitu. Atau juga pi, teman-teman tahu pi kan? Pi itu kan 3,14159265358 itu nggak pernah berhenti. Itu adalah bilangan irasional seperti itu. Udah, mungkin untuk bilangan ada dua itu. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Paham nggak di sini? Sampai di sini teman-teman. Kalau paham boleh jempol, kalau nggak paham boleh nanya. Boleh angkat tangan, boleh lewat chat. Sok aku tungguin. Harusnya udah paham. Yang lain gimana yang lain? Oke deh, mungkin aku next dulu gitu ya. Terkait bilangan. Ah, oke. Terus selanjutnya ada operasi dalam bilangan. Operasi dalam bilangan itu ada apa aja sih? Nah, operasi itu ada apa sih? Operasi operasi pasti ke operasi eh, apa gitu? Oh, beda gitu ya. Operasi manusia sama operasi bilangan. Operasi bilangan itu mungkin aku langsung aja. Nah, operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada berbagai sifatnya gitu ya. Sifatnya salah satunya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat kumulatif kalau disebutnya. Kenapa A tambah B sama dengan A? Ini bisa dibuktiin, sebenarnya pembuktiannya banyak, tapi aku contoh ya satu. Misalnya kita ambil A. A itu sama dengan 3. B sama dengan berapa ya enak ya? 8 deh. Nah, A tambah B sama dengan B tambah A. Di sini. A-nya itu kan tadi 3 ya. Aduh, A-nya itu kan 3. Apa yang harus dikira? A-nya itu kan 3. B-nya itu 8. 3 tambah 8, 11. B tambah A. 8 tambah 3, 11. 11 sama dengan 11. Jadi, dapat dibuktikan bahwa A tambah B sama dengan B ditambah A. Jadi, hal sama. Ada yang nggak bersifat komutatif itu di bagian minus. Nanti deh, ada bahasanya lagi sendiri terkait dengan hal tersebut. Ini aku nengok bawah sambil nulis ya guys. Ini deh pakai. Karena aku pakai sarung tangan biar enak. Oke, aman. Next, salah. Next itu, nah ada sifat juga sifat asosiatif. Asosiatif itu A tambah B eh, tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Teman-teman coba buktiin diri, ambil sembarang A, B, C, buktiin pasti hasilnya sama. Sama dengan A ditambah B tambah C. Terus ada juga sifat komutatif A dikali B sama dengan B dikali A. Ada sifat asosiatif atau biasa teman-teman tuh kenal dengan eh, belum. Enggak deh, ini sifat asosiatif. A dikali B kali C sama dengan A dikali B dikali C. Sama aja gitu. Terus ada sifat distributif. Distributif itu biasa teman-teman kenal di SMA itu kali pelangi. Ini kali ini kali ini. A dikali B tambah A dikali C. Coba teman-teman dikaliin pasti hasilnya sama dengan sifat distributif ini. Seperti itu. Udah sih. Ini untuk apa namanya? Operasi dalam
bilangan. Sampai sini dulu, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau udah cukup boleh jempol. Kalau belum, boleh ditanya aja nanti aku akan coba jelasin. Dari aja udah jempol. Yang lain gimana yang lain? Kalau ada yang bingung boleh tanyain ya. Nanti kita lanjut ke ada latihan soal juga. Seru banget. Oke, mungkin aku next dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh untuk ditanyakan aja. Lanjutnya itu, nah itu ada operasi dalam bilangan pecahan itu bagaimana sih? Operasi dalam bilangan bilangan biasa, sama bilangan pecahan sama. Nah, jadi ada operasinya. Nah, ini untuk operasi penjumlahan atau pengurangan. Ini caranya sama gitu untuk pengurangan sama penjumlahan, cuman beda hasil aja nanti. Untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan dari bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut itu maksudnya gimana sih, Kang? Teman-teman di sini bisa lihat 5 7, ya, 5 tambah 7, 5, 5 sama 7. Terus ada caranya itu gampang, tinggal teman-teman kaliin ini dulu aja. Kaliin ini dulu aja. Ini kaliin, ditambah ini, kali 3 kali 7 tambah 5 kali 4. Terus untuk yang bawahnya dikaliin deh. Udah nanti ketemu 7 kali 3 kan 21. 4 kali 5 itu 20. Terus di bawahnya 5 kali 7 itu kan 35. Berarti 21 tambah 20 dibagi 35. Sama dengan 41 per 35. Sama untuk pengurangan, yang ini dulu ya. 3 kali 7 dikurangi 5 kali 4. Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik, nanti hasilnya beda. Terus bawahnya 35 kali 7. Sama. 21, tadi kan ditambah, cuma beda di jumlah. Jadi hasilnya beda. 21 dikurang 20 per 35 sama dengan 1/35. Seperti itu. Untuk pengurangan dan penjumlahan. Selanjutnya ada perkalian. Perkalian itu lebih gampang lagi. Oh, ini simbolnya masih kali. Sebentar, simbolnya aku ganti dulu. Karena ini simbolnya masih kali ya. Masih kurang, sorry. Jadi ini mau aku ganti menjadi kali. Biar teman-teman nggak bingung. Sih. Oke, sudah. Mari kita tampilkan lagi. Nah, ini untuk yang perkalian. Perkalian itu untuk melakukan operasi perkalian dari bilangan pecahan dengan cara kalikan pembilang dengan kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi teman-teman untuk operasi ini teman-teman bisa kaliin aja yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah lebih gampang lagi. Atas sama atas per bawah sama bawah. 5 kali 2 per 7 kali 3. 5 kali 2 10, 7 kali 3 21, berarti 10 per 21. Nah, selanjutnya ada pembagian. Pembagian itu gimana? Untuk operasi pembagian dari bilangan pecahan dengan cara kalikan pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan pembilang. Maksudnya gimana? Maksudnya itu dikaliinnya dibalik gitu. Jadi kayak eh, 5 kali 3 per 7 kali 2. Nih, ini kan aku balik nih jadinya. Sama kan 5 kali 3, 7 kali 2. Nah, kalau mau diubah dalam bentuk kali, sama aja. Udah jadi 5 kali 3, 7 kali 2, kira 15, per 14. Seperti itu. Udah, mungkin nyampe operasi dalam bilangan, ada yang, operasi dalam bilangan pecahan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman. Dipersilakan kalau ada yang bingung. Ini beneran ya, kalau mau nanya, nanya aja, jangan, jangan, anggap aja teman gitu, teman-teman. Kok gini, kok gini? Atau ada pertanyaan penasaran, boleh banget ditanyakan. Aku tungguin sekalian ajen juga nih.
Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup untuk operasi dalam bilangan pecahan? Kalau udah boleh dong emot jempolnya. Nah, jangan jempol. Ini terlalu gampang atau gimana ya? Nanti deh kita ke latihan soal. Semoga masih gampang. Semoga teman paham. Oh, ada tuh, ada di chat tuh. Oke, baru-baru. Kak, boleh lihat slide sebelumnya mau nyimpen? Oh, boleh. Yang ini ya. Yang ini kan ya. Yang penjumlahan dan pengurangan. Perkalian perkalian bilangan yang bawah sama Kak. Oh, deh. Oke, iya sama-sama Kak. Perkalian bilangan yang bawah sama Kak. Bilangan bawah sama. Gimana maksudnya bilangan yang bawah? Sama atas kali atas, bawah sama bawah. 5 kali 2 7 kali 3. Atau gimana pertanyaan? Aku masih belum menangkap nih. Dari Amar. Atau mau ngomong atau mau gimana? Coba. Masih belum jelas kan. Gimana Amar pertanyaan? Sepertinya lagi ngetik. Kita tunggu dulu. Gak jadi kau udah paham ya? Oke deh. Oke deh Amar. Beneran paham loh ya? Awas gitu. Oke deh. Eh udah berarti udah cukup. Selanjutnya ada ini. eh Pernah dengar KPK atau FPB nggak? Nah, KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi lah ya. Tapi teman-teman pernah dengar KPK. Tapi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi kayak eh, DPR ditangkap oleh KPK gitu. Bukan ya. Tapi KPK itu apa? Ada yang tahu nggak KPK sama FPB itu apa? Wih, ketawa. Ya, apa KPK sama FPB? Boleh dong diketik. Atau ada yang mau ngomong juga boleh. Ada yang tahu nggak KPK sama FPB? Kalau nggak tahu nanti aku share deh. Tapi kalau masa nggak tahu sih, tahu lah ya. Kalau aku tungguin. Wih, dia nggak ada yang tahu nih. Ya udah lah, nggak tahu deh. Untuk KPK sama FPB itu apa? Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ah, benar tuh ada yang jawab syarat. Terima kasih Arya. Ya, kelipatan kecil sama besar. Tuh, KPK kelipatan persekutuan terkecil. Kok KPT jadinya? Tapi ngambil K-nya ya, kecil. Karena kelipatan persekutuan kecil gitu, terkecil. Maksudnya gimana? Maksudnya itu definisinya itu seperti yang ada di PPT, misalnya PPT, yang ada di layar teman-teman. Nah, itu definisi dari KPK gitu. Nah, bilangan dua positif terkecil yang habis dibagi oleh dua buah bilangan atau lebih. Contoh nih, teman-teman ada pertanyaan. Tentukan KPK dari 4 dan 5. Teman-teman nyari ini. Kelipatan 4 itu berapa sih? 4, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, dan seterusnya gitu. Kelipatan 5 itu apa sih? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, teman-teman di sini lihat nih. Nah, dari dua tersebut ada gak sih yang sama? Nah, teman-teman lihat ternyata di sini ada yang sama, yaitu 20. Karena lipatan yang sebenarnya masih ada lagi 20, 40, 40 juga. Kok 40? Iya, 40 benar. Terus udah sih. Nah, tapi kita ngambil dari yang terkecil. Karena di sini pertanyaannya lipatan KPK dari yang terkecil, yaitu eh, ada 20. 20 itu bukan ada 20 maksudnya pas di 20. Dia kelipatannya sama. Kelipatan yang samanya di 20. Seperti itu. Terus contoh nih ada contoh juga kita pakai namanya ini tuh pohon faktor kalau teman-teman tahu. Ini pohon faktor.
kelipatan contoh ditanya KPK dari 24 dan 60. Jadi misalnya nih, 2, 12. Nah, 2 kan kalau 12, 24 nih. Faktornya kan dibagi 2 dulu nih. Bagi 2 bagi yang kecil-kecil dulu, 2, 12. Bagi 2, 6. 12 bagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, ini lebih kecil kan? 3 dibagi berapa nggak bisa kan misalnya. Sini 60 kita lihat. 60 dibagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 dibagi berapa ini? 3 sama 5. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Duanya itu ada 3 nih. Nah, duanya ada 3. Ya, di sini teman-teman bisa lihat di sini nih. Duanya ada 3 nih. Tuh, 2, 3. Terus tiganya satu ada 5. Kita ngambil dari yang caranya gimana ntar? Caranya itu biar enak ya. Aku takut salah jelasin. Aku kembali. Nah, teman-teman bisa dilihat dari sorry. Ini tuh seharusnya hmm, oh iya benar. Jadi teman-teman di sini bisa ngambil dari yang terbesar. Contoh misalnya di sini kan ada gimana caranya? Sini aja deh. Nah, di situ kan yang 24 nih. Yang 24 itu kan ada duanya pangkat 3. Sorry, kok pangkat 2? Pangkat 3 kali tiganya satu nih. Terus yang bawahnya yang 60 itu kan duanya pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, kayak gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat faktor prima yang sama itu kan ada 2 sama 3. Pilih pangkatnya. Ada 2, 3, 5. Nah, cari pangkatnya yang besar. Jika ada yang sama, kan ada 2. Di sini kan ada 2, ada 3 nih. Yang sama 2, 3. Nah, cari pangkatnya yang besar. Pangkatnya yang besar itu kan 2 pangkat 3. Tiganya ya 1 pangkatnya. Berarti sini nih 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Gitu untuk pohon faktor. Untuk KPK. Jadi 120. Nanti aku ada cara cepatnya. Nanti aku ajarin cara cepet. Jadi KPK dari 2, 4, dan 60 itu ada 120. Nah, kalau di kayak gini kan lama gitu ya. Ada 24, 60 di tulur. Jadi teman-teman bakal lama banget. Coba ya teman, lipatan 24, 24, terus 48, 48 terus 72, 72 terus selanjutnya gitu. 60 berarti 60, 120, bla 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 bla. Jadi lipatannya sama ini ketemu di 120. Lipatan terkecil yang sama. Coba aja teman-teman cek sendiri. Nah, selanjutnya ada FPB. FPB itu bukan pelipatan tapi faktor. Faktor persekutuan terbesar. Persekutuan terbesar itu apa? Faktor yang sama dari dua atau lebih bilangan yang memiliki nilai terbesar. Contoh nih, tentukan FPB 20 dan 12. Teman-teman cari dulu faktor dari 20 berapa? 20 itu bisa dibagi sama 1, bisa dibagi sama 2, bisa dibagi sama 4, bisa dibagi sama 5, bisa dibagi sama 10, bisa dibagi sama 20. Tuh, atau ini nih. Ini faktornya nih. Faktornya lagi. Ini contohnya nih. Hmm, ini contoh pohon faktornya. Sama ya. Nah, yang bawah itu faktor dari 12. 12 itu bisa dibagi sama berapa ya sih? Bisa dibagi sama 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Ini contoh. Nggak ada deh yang bedain 60. Ya, 20 tapi ya beda deh. Salah, salah. Yang ini 24 sama 60 ternyata. Aku boleh. Jadi, hal tersebut kita lihat nih. Yang sama tuh ada apa aja sih? Ada 1, 2, 4. Ya, udah nggak ada sama lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, nggak ada sama lagi. Berarti jawabannya kan ada 1, 2, 4. Kita ambil. Namanya juga faktor persekutuan terbesar. Berarti kita ambil yang terbesar. Yang terbesar itu ada 4. Jadi ketemu di sini jawabannya itu 4. Atau kalau di pohon faktor itu teman-teman bisa lihat itu ini. Yang 24 itu kan 2 pangkat 3 kali 3 kali 3. Satu lagi kan 2 pangkat 2. Kok jadi lope gini bro? Nah, mau kata dulu biar enak. Satu lagi kan pangkat kali 3. Tadi kan 2 pangkat 2
kali 3 kali 5. Tekan amat ya. Nah, seperti itu. Teman-teman eh, bisa caranya gimana? Jadi teman-teman sama kayak tadi, cuma ambil eh, yang samanya. Yang sama itu kan ada 2 sama 3. Nah, tapi di sini eh, teman-teman ngambilnya sama doang. Yang sama, terus faktornya yang terbesar tuh. Eh, faktor pangkatnya yang terkecil, sorry. Oh, ini salah ini guys, ini pangkatnya 2. Astagfirullahaladzim. Salah pangkat, bro. Ini pangkatnya seharusnya 2 ya. Nah, jawabannya 12. Nah, seperti itu. Untuk pangkat-pangkatnya. Nah, jadi 2 pangkat 2 itu kan 4 dikali 3 itu 12. Kita ngambil faktor terkecilnya. Faktor 2 sama 3 kan yang samanya kan 2 sama 3. Kita ambil yang samanya terus pangkatnya paling kecil 2. Berarti pangkat 2 kali 5 itu 12. Kali 5, nggak usah kali 5. 2 pangkat 2 kali 3 itu 12. Seperti itu mungkin untuk KPK dan juga FPB. Nyampe sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh kalau misalnya ada yang mau tanyakan. Kalau udah cukup, mungkin boleh acungkan jempol. Aja udah gini aja. Gimana yang lain? Oke, nah, aku tungguin deh sebentar. Oke deh, mungkin dari aku. eh, oke deh. Oke, terima kasih Arsya. Nanya bro. Gimana tadi Kak, aku nggak mudeng kenapa 5 nggak dimasukin ke perhitungan. Oke, yang FPB berarti ya? Yang FPB itu kenapa, aku mau cari sini aja. Ini kenapa ya, Din? Oke, terima kasih Arsya atas pertanyaannya. Ntar aku mau tampilkan lagi. Nah, bisa ya. Kenapa 5 nggak dimasukin? Ya Allah yang gede. Nah, 5 itu nggak dimasukin karena di sini tuh nyarinya 2, jadinya 2. Nyarinya yang sama nih. Bilangannya sama dari faktor pot faktor kalau pakai cara pot faktor ya. 2 2 2 2 2 2 2. Nah, ini kan ada 2 sama 3 yang sama. Limanya nggak dimasukin karena yang di sini nggak dikali 5. Kalau di sini kali 5, 5 bisa dimasukin. Tapi di sini nggak dikali 5 nih. Pot faktornya nggak ada 5. Kalau pot faktornya ada 5, bisa dimasukin tapi nggak dimasukin. Jadi nyari yang samanya aja. Yang samanya 2 sama 3. Berarti 2 sama 3. Terus cari pangkatnya yang paling kecil. Itu kan 2. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 udah. Yang 3 kan pangkatnya paling gede 1. Ya udah masukin 1. Paling kecil 1 juga. Jadi masukin 1 sih. Oke, ada dari siapa namanya? Dari Harsha cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, sama-sama. Kalau teman-teman gak percaya, kok ini hasilnya gini, pakai faktornya kayak gini aja. Nah, terus aku ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Eh, cara cepatnya gini. Contoh misalnya, mau pakai mana ya? 2460. Sorry. 2460. Aku mau kasih paham cara cepat. Nah, 2460, 2460 yang satu KPK. Oke. Aku punya cara cepat itu untuk cari KPK sama FPB. Ini misalnya kita tulis, kita mau nyari KPK sama FPB dari 24 sama 60. 24, 60. Nah, di sini bisa kita garisin. 24 sama 60 bisa dibagi berapa sih kira-kira? Bisa dibagi sama, aku ngambil angka 2 dulu deh, biar enak, biar nggak jauh-jauh. 2. Duanya aku taruh sebelah kiri. Nah, berarti kan bisa 24 dibagi 2 itu kan 12. 60 dibagi 2 itu kan 30. Dibagi, bisa dibagi berapa lagi? Bisa dibagi 2 nggak ya? Oh, masih bisa dibagi 2. Dibagi 2, Kang. Boleh dibagi 2, sok. Kalau dibagi 2 berarti sisa 6.
Yang ini sisa 15. Nah, di sini udah nggak bisa nih. Di sini, bisa deh, di sini masih bisa dibagi yang sama nih. Pokoknya dua-duanya masih bisa dibagi yang sama. Dibagi berapa? Dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti di sini sisa 2, di sini sisa 5. Nah, udah nyampe sini, teman-teman. Kan ini 2 sama 5 udah nggak bisa dibagi yang sama nih. Dibagi 2, 5-nya nggak bisa dibagi 2, jadi koma gitu. Dibagi 5, yang 2-nya nggak bisa. Berarti kita bagi satu-satu nih, tapi di sebelah kanan. Dibagi 2 itu berarti sisa 1. Sampai pokoknya hasil 1 lah. 1, 5, 5-nya nggak bisa nih, 5-nya nggak kita hitung. Terus dibagi 5 lagi. Satu, 1. Karena ada bahasa 1, berarti selesai nih. Nah, terus FPB sama KPK-nya gimana? Yang ini FPB, KPK-nya eh, ini, sorry, aku warnanya bedain aja deh. KPK, ini FPB nih, aku tamain. F, aduh, nggak bisa lagi. FPB. Nah, ini FPB. KPK-nya itu ini sama ini aku merahin. FPB. Nah, aku FPB, KPK, Astagfirullahaladzim. KPK, tidak. Yang merah KPK, yang JPP. Oke, gimana? Coba kita lihat. Ini kan 223, 223, 2 kali 2 kali 3. Tiga kali aja nih. 2 kali 2 kali 3 itu 4, 4 kali 3, 6. 6 kan? Nah, hasilnya 6, FPB-nya itu 6, benar gak 6? Kok FPB sih? 2 kali, enggak deh, 12. Nah, 6. 2 kali 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 6. 6, 12. 6 dari 12. Terus KPK-nya itu berarti tinggal 2 kali 2 kali 3. Nah, 12. 12 kali 2 kali 5. 12 kali 2, 24. 24 kali 5, 24 kali 5. 120. 120. Seperti itu. Kalau ya ini buat cara cepat. Nanti kita coba praktekin ini di TensorFlow. Kalau KPK pangkatnya yang kecil gitu ya Kak. Besar maksudnya dibagi 3. Iya, KPK pangkatnya kecil. Oh iya, bentar. Maksudnya gimana? Bentar aku mau coba. Itu. Kalau KPK itu ambil pangkatnya yang terbesar, benar. Misalnya 23, 23, 23 kan sama nih. Kita ambil pangkatnya yang besar itu 3, 23 ini. 5-nya masuk karena yang masuk karena ini KPK. Yang nggak masuk itu kalau FPB. Betul, ambil pangkatnya yang terbesar kalau KPK. Kalau FPB pangkatnya yang terkecil. Ini untuk cara cepat aku. Aku hitung ini. Untuk cara cepat paham nggak kalau pakai cara cepat? Misalnya, aduh, contohnya susah lagi. Ya, contohin nanti deh. Next time. Gimana untuk teman-teman untuk FPB dan KPK, adakah yang ingin ditanyakan atau ingin kayak tadi mau foto atau apa dulu? Nanti ya aku mau ngasih PPT, enggak kasih PPT. Sebenarnya ada PPT sama ikor sih, cuma boleh ya, nanti dia kirim di grup. Gimana kalau udah aman jempolin, biar aku tahu gitu teman-teman paham. Eja udah jempol, yang lain gimana? Harusnya juga jempol. Oke, mungkin cukup kita langsung ke latihan soal terlebih dahulu. Nanti kalau mau nanya muncul, boleh. Nah, fungsi KPK sama FPB itu gimana sih dalam kehidupan apa namanya? Kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari? Teman-teman tuh bisa nyari, bisa lihat itu di contoh soal ini gitu. Ini tuh contoh soal tabel pelayanan masyarakat di Kecamatan X misalnya. Pada desa A, B, C. Ada desa A, B, C. Kita buat tabelnya dulu nih biar enak nih. Nah, tabelnya ini kita bisa lihat nih. Pada tanggal 1 Juni, ini tanggal 1 Juni, dilaksanakan pelayanan masyarakat di Kecamatan X secara, caranya hilang. Cara apa ini? Cara bersamaan, astagfirullahaladzim. Hilang dari secara bersamaan. Nah, cara bersamaan. Jika pada hari nasional dan weekend tetap ada layanan pada di Kecamatan X
Jadi nggak ada waktu weekend libur atau gimana, nggak ada. Dan biaya administrasi adalah 10.000 setiap sekali administrasi. Nah, di desa A itu pelayanannya itu setiap 2 hari sekali. Jumlah pasien 20. Di B itu ada 4 hari sekali. Di C itu ada 7 hari sekali jumlah pasien itu. Nah, untuk nyari ada nggak ya? Nah, soalnya adalah kapan semua desa akan melaksanakan pelayanan secara bersama nih. Jadi suatu saat di tanggal berapa gitu. Di suatu saat ada mereka tuh bisa ketemu bareng gitu pelayanannya. Misalnya contoh ini kan 2 hari sekali, maksudnya 2 hari sekali. Maksudnya soal ini gimana sih Kak? Maksudnya soal ini tuh teman-teman bisa lihat di misalnya di semuanya pada mulai nih di tanggal 1 Juni nih, samaan berangan 1 Juni. Pulpennya mana ya? Oh, ini dia. Nah, 1 Juni. Jadi eh, si A ini desa A ini bakal mulai lagi di 3 Juni. Bakal dimulai 3 Juni. Terus selanjutnya bakal mulai di 5 Juni. Jadi bakal skip 2 hari terus gitu loh. Bakal skip 2 hari terus. Bakal skip di 2 hari terus. Nah, di B itu bakal skip 4 hari terus. Misalnya mulai 1 Juni. Berarti bakal mulai lagi di 5 Juni. 5 Juni. Terus desa 4 hari lagi. Berarti 9 Juni. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Terus kalau di desa C itu bakal mulai 7 hari sekali. Habis 1 Juni berarti 8 Juni. 8 Juni bakal ketemu. Terus bakal ketemu lagi di tanggal 8 tambah 7, 15 Juni. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah kapan, nah, pertanyaannya adalah kapan semua desa, berarti desa A, B, C akan memulai pelayanan secara bersama-sama. Nah, ini tuh pakai sistem apa? Itu pakai sistem, pakai cara ini KPK. Teman-teman bakal dari KPK-nya. Sampai dia itu kan diimport, ini bakal dilengkap-lengkap terus dan bakal ketemu di tanggal berapa. Tinggal pakai cara ini aja, cara eh, ini gitu. Gimana caranya? Ini ya, gimana caranya? Ada nggak? Ada bilang. Caranya itu teman-teman tinggal cari KPK-nya aja dari ini. KPK dari mana? KPK dari yang ini 2, 4 sama 7. Kan bedanya kan 2, 4 sama 7. Tinggal cari KPK 2, 4 sama 7 di sinilah, di sini boleh. Nah, di sini boleh. Coba kita cari KPK 2, 4 sama 7. Aku biasanya suka gini dah, suka 2, 4, 7. Kita bagi nih. Kira-kira bisa dibagi sama berapa dulu? Kita yang enak. Ini kan nggak bisa dibagi tiga dalam samaan. Berarti kita bagi satu nih. Dibagi dua. Dibagi dua. Satu. Satu. Dua. Empat kan bisa dibagi dua. 7 nggak bisa. Kalau bisa, berarti turunin keangkannya ya. Dibagi berapa lagi? Dibagi dua lagi. Satu kan udah nggak usah nih. Satu. Dua. Satu. 7. Dibagi berapa lagi? Dibagi 7. Dibagi 7. Berarti satu. 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 Nah, berarti jawabannya 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2, 4. 4 kali 7, 28. Berarti bakal ketemu di 28 hari lagi. 28 hari itu, 28 hari itu kapan? Tadi mulainya itu semuanya serentak pada tanggal 1 Juni. Berarti tinggal 1 ditambah 28. Jawabannya adalah 29. Ini jawabannya. Seperti itu untuk contoh soal KPK dan iya KPK dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang di sini paham? Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Kalau misalnya sudah cukup, kalau misalnya kebingungan nanyain aja ya. Kalau udah cukup boleh dia jangan jempol. Jadi udah jempol. Kayaknya emang dijago ya. Yes. Mantap, mantap. Gimana teman-teman yang lain? Apakah sudah cukup? Atau udah paham untuk materinya?
karena tidak ada yang jawab mungkin udah cukup. Mungkin terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu hari jumlah hari di mana Kecamatan X tidak ada layanan satupun. Jadi kita nyari nih pada saat kapan sih eh, Kecamatan X nih gak ada layanan satupun. Jadi kayak dia tuh free gitu aja, libur gitu kan. Tapi ditanyanya tuh bukan pada hari berapa, tapi jumlah harinya. Nah, untuk jumlah harinya itu kita bisa cari pakai eh, pembagian. Contoh misalnya, teman-teman eh, tadi kan pertanyaannya itu kan eh, satu bulan bulan apa? Bulan Juni. Ih, bentar aja, Rey. Bulan Juni itu kan sampai 30 sampai tanggal 30. Nah, teman-teman tinggal bagiin sama banyaknya nih, banyaknya lagi. Sama mereka tuh berapa kali pelayanan? Contoh, ini kan Kecamatan X nih. Juni itu 30 berarti untuk yang A nih, kita cari A nih. A itu kan berarti kan 30. Tadi kan ada 2, 4, sama 7 ya. Tinggal 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 itu sisa 15. 15, nah 15. Untuk B itu berarti tinggal eh, B itu berarti 15. Bentar, teman. Ini pakai aja. Setengah adat guys. Kayaknya aku nanti harus pengen pakai ini deh. 30 bagi 4. 30 bagi 4 itu berarti berapa tuh? Nggak bisa ya. Koma ya sekarang. Hasilnya itu berarti enggak ada bisa 7,7,5 ya. 7,5 di bulatinnya ke atas saja 8. Terus di bagian C itu kan bulan Juni 30 per 7. 7 30 dibagi 7 itu 4,25 kalau nggak salah. Kita bulatin ke atas berarti itu 5 hari. 5. 5 hari, 5. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kelipatan 2 dan 7 itu kan 14. 14. Iya, kelipatan 2 sama 7 itu kan 14. Teman-teman jadi di kelipatan 2 sama 7 kan 14. Jadi teman-teman bisa lihat di eh pada dia nggak ada layanan tuh pada saat, bentar ya, kita nulis di sini dulu deh. Kita nyari kelipatan antara 2 dan 7. 2 dan 7. Ya benar, 2 dan 7. Kelipatan bersama antara 2 dan 7. Ada 14. Ini kan bedanya kan 14 nih. Nah, jadi pelayanan bersamanya itu mereka bisa pelayanan bersamanya itu sebanyak 30 bagi 14. 30 bagi, oh my God, ke bawah nih. Apa lagi? Aku harus hapus dulu ya. Aduh, di atas aja. Aku bakal nulis di atas. Nah, 14 ya. Berarti 30 per 14. Sama dengan, itu hasilnya nanti berapa tuh? 2 koma. 2 koma berarti anggap aja dibulatin 3 ya. 2 koma berapa gitu. Anggap aja dibulatin 3. Nah, di sini untuk soal nomor 2, desa B itu selalu melakukan pelayanan bersama desa A. Karena 4 kelipatan 4 sama 2 itu, 4 itu kelipatan dari 2, jadi kayak mereka pasti bakal melakukan pelayanan bersama terus. Jadi nggak masuk gitu. Kalau 2 sama 7 kan kadang ada beberapa kelipatan. Kelipatan 3. Jadi ini bakal ketemu 15 kali, 8 kali, ini 5 kali.
Nah, ini bakal ketemu secara berbarengan itu sebanyak 3 kali. Jika berdua secara 2 kali. 2 sama 4 kenapa nggak dimasukin? Karena 4 lipatan dari 2 pasti mereka ketemunya barengan terus gitu. Bakal eh, 2 bakal ketemu 4 terus. Kepala di 4 terus. Nah, di sini teman-teman bisa ngitung berarti jumlah X itu 30. Kan hari itu sebanyak 30 di 30. Dikurangin salah satu. 30 kurang 15. Dikurangi 8. Dikurangi 5. Dikurangi. Ditambah 3. Karena mereka ketemunya bersamaan. Ini yang 3. Berarti 38. 30 dikurang 5. Dikurang 15. Tambah. Oh, 5-nya nggak masuk guys. Maaf. Karena ada beberapa kali yang sama. 2 tuh kan pasti sama tuh. 2 sama 4 sama. Berarti dia tuh tidak ada pilihan satupun. 30 dikurang 5. Dikurang 15. Ditambah sama 3. Nah, ini nggak masuk. 4 nggak masuk karena kelipatan. Aku hapus dulu. Aku lupa, ya ada kelipatan. Karena kelipatan tuh nggak masuk. Berarti kita ambil 30 nih. Sehari kan ada 30. Sehari. Sebulan 30. Dikurang 5. Dikurang 15. Ini 15. 8 nggak usah karena dia masuk ke 15. Kawan 15. Tambah 3. Tambah 3 itu karena ini mereka berbarengan di 2 sama 7. Hasilnya itu sebanyak 13. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau keliru karena 2 sama 4 gitu. Tidak paham. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Misalnya ada soal kayak gini gitu. Teman-teman bisa ngerjainnya? Bingung nggak? Bingung nggak? Aku kayaknya bingung. Aku tadi jelasnya kayak agak bingung dikit. Kalau udah aman, boleh aman. Nah, tuh ada yang komen. Kelipatan tuh maksudnya gimana? Oke, thank you, Amar. Aku mau jelasin lagi. Oke. Kelipatan tuh maksudnya begini. Mana sih hapus ya? Hapus lagi. Ini. Nah, ini dia. Tadi aku hapus dulu. Kelipatan tuh maksudnya eh gini. 4 tuh kan kelipatan dari 2 ya. Berarti di satu sisi 2, 4 tuh pasti bakal 8 ini himpunan bagian dari 5, berarti 8 gak bakal dimasukin. 2 sama 7 maksudnya 2, aduh, biasanya gimana ya? 2 sama 7 itu bakal ketemu berapa kali gitu di 30 hari ini. Bakal ketemu 3 kali di 20 hari ini. Eh, Pada saat di tanggal, kan nanti mulai tanggal 1, berarti bakal ketemu 2 sama 7 ini bakal pelayanan berbarengan itu di tanggal eh, tanggal 15. Di tanggal 15 sama 29. Mereka bakal ketemuan lagi nih. Jadi 2 hari ini gak dihitung karena mereka bertemunya 3 kali gitu. Kelipatan tuh kelipatan 2, 4, 6, 8. Kalau 4 berarti kelipatannya 4, 8, 12. Kalau 7 itu 7, 14. 7, 14, 21, 28. Seperti itu kelipatan. Paham gak Amar? Maksud kelipatannya tuh gimana? Kelipatan tuh kelipatan ya dikaliin sama hal yang ditambahin sama hal yang sama terus. Seperti itu sih. Gimana Amar? Kalau masih belum paham boleh tanyain lagi aja. 14-nya dari mana Kak? Sorry, 14, 14. Bukan, beda sama kuadrat. Kuadrat tuh dikali. Kalau kelipatan ditambah. Iya, mirip sama kuadrat. Kuadrat tuh berarti 2 kali 2. Kan kuadrat tuh kan 2 kali 2. Tapi ini ditambah terus. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kuadrat kan 2 kali 2.
Gampang. 14-nya dari mana Kak? Sorry nge-lag. 14. Mana Pak? Oh, sorry. Oh, 14 itu dari kelipatan. Dari kelipatan 2 sama 7. 2 sama 7 itu kelipatannya 14. Kenapa? Mereka bakal ketemu eh pada saat di kelipatan 14. Nah, pada kelipatan 14 gimana ya? Pada saat di 14. Misalnya 2 kali 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, 14 tuh. 7 bakal ketemu 7 kali 7, 14. Nah, 14 ketemu lagi itu. Mereka bakal ketemu lagi di 28. Karena 14 tambah 14, 28. Mereka bakal lagi di kelipatannya di 14 gitu. Ya, begitu. Pokoknya kapan mereka ketemu barengan gitu. Kalau dijabarin. Oke, oke, ngerti. Alhamdulillah. Oke deh kalau ngerti. Kalau ya emang butuh pertanyaan tuh kan. Butuh nanya kok buat paham. Gimana Amar? Amar dengerin belum? Kalau kuadrat tuh ya konsepnya sama, tapi kuadrat tuh dikuadratin. Misalnya 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2 kali 2. Tuh. Kalau berarti 2 kali 2, 2 kalau bilang kuadrat. Kalau kuadrat berarti 2. Kalau bilangan kuadrat di 4 berarti 2, 4 dikali 3 lagi 8, dikali 2 lagi 16, dikali 2 lagi 32 dan seterusnya. Kuadrat kali kalau kelipatan paham. Cukup paham Bang. Ya, oke, terima kasih. Kalau nggak paham tanyain aja untuk soal-soal seperti ini gitu ya. Takutnya sedikit merepotkan dari teman-teman yang nantinya bingung. Oke, ada lagi yang mau tanyain atau aku lanjutkan? Hmm. Oke, mungkin aku lanjut terlebih dahulu ya. Nanti jika ada yang mau nanya, boleh tanya lagi. Ini pertanyaan terakhir bukan? Bukan, Deng. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini aku kasih di atas note ya gitu kayak UTBK 2023, TPS, PM, gelombang satu. Ini pertanyaan TBK tuh kayak gini. Jadi teman-teman, misal emang nggak paham, tanya aja. Soalnya UTBK pasti keluar kok kayak gini mah. Jadi teman-teman harus paham. Biar teman-teman bisa mengerjakan TBK. Siapa tahu TBK teman-teman di PM-nya 100 gitu ya. Selanjutnya adalah jumlah pasien yang dilayani selama bulan Juni adalah, ini teman-teman pakai yang ini aja. Pakai yang ini tuh maksudnya, angkanya yang ini ya. Maksudnya 15, 8, 5. Nah, pakai angka ini kenapa? Eh, karena di, di desa A itu dia melayani 15 kali selama bulan Juni. Di desa B, dia melayani 8 kali selama di bulan Juni. Sedangkan di desa C, dia melayani 5 kali selama bulan Juni. Karena kelompatannya besar gitu. Nah, habis itu gimana habis udah diginiin? Ingat ya? Nggak usah deh. Aku ingat diri. Gampang lah. Tadi kan 30, jangan yang ini. Ini ya, 30 sorry. 30, 3. Yang A nih. A itu kan tadi 30 berapa sih? Sorry. Per 2. Berarti 15. B itu kan 30 per 4 ya. 4 berarti 7,5 8. Terus C itu kan 30 per 7. 7 itu berarti 3, 4,25 berarti 5. Seperti itu. 15, 8, 5. Tinggal jumlah pasiennya itu kan tinggal dikaliin aja. Tadi kita balik dulu. Nah, nah, di desa A itu kan jumlah pasiennya 20 setiap harinya tuh. Setiap 2 hari sekalinya 20. 40 sama 50. 20, 40 sama 50. Tinggal dikaliin aja. Berarti dikaliin deh. Ini kali 20. Ini kali 40. Ini kali, kok tambah dengan kali 50. 24 kali 50 kan jadi. Bentar. 24 kali 50 benar. Kalikan aja. 15 kali 20 berapa? 15 kali 2.
30 berarti 300. 8 kali 40, 8 kali 4 itu 32, 320. Terus 5 kali 5, 5 kali 50, 5 kali 5, 25, 250. Udah deh tinggal ditambah-tambah aja, tambah, tambah, tambah. 300, 320, 70, 3, 2, 3 tambah 3 tambah 2, 6, 9. Eh, 6, 8. 8, 8, 7, 8, 70. Nah mundur. 8, 70. Kita lihat adakah yang 8, 70. Oh ada. Jawabannya C. Berarti jumlah pasien semuanya di bulan Juni itu banyak 870 pasien. Oke, sampai sini teman-teman nomor 4 ada yang ingin pahami, ada yang ingin ditanyai, atau sudah paham? Kurang lebih konsepnya sama, cuma tinggal dikali-kali kalau di Bapak. Biasanya pertanyaannya ngurut gini kok. Ngurut tuh dikasih data, terus cari ini ya. Minimal teman-teman paham lah. Soalnya emang keluar tiap tahun. Ini juga ada 85. Ada ini kan tuh. Oh alah, jadi ABC itu diambil dari data sebelumnya. Ya, ABC dari data sebelumnya. Maaf ya, oh iya benar, aku nggak jelasin. Ya, jadi tuh soalnya itu suka mana ya? Jadi kamu kenapa nggak nanya? ABC diambil dari ini, data yang ini sebelumnya nih, ABC. Nah, itu kan ada 247, 247. Yang mana? 247. 30 bagi 2, berapa? Gitu ya. Seperti itu. Baru ngeh kak, pantesan dari tadi nge-lag. Iya, maaf ya, maaf. Tanya aja, tanya. Oh, Arsya tadi bingung. Ya, diambil dari data sebelumnya, karena biasanya pertanyaan teh satu, terus ngurut gitu. Kan ini tadi kan aku nanya jumlah dari kota X. Kota X itu kan ini, kota X. Kecamatan X. Kok kecamatan? Nah, di sini kota ya. Kecamatan yang benar. Kecamatan X. Jadi, gimana Arsya? Cukup? Atau ada yang ingin ditanyain? Oh, ini aku mau coret. Teman-teman yang lain cukup? Atau ada yang ingin tanyain? Ini tadi 870 ya. Ini berarti tadi jawabannya 13. Aman Kak, oke aman alhamdulillah. Ini pasti keluar kok, maksudnya soal-soal kayak gini pasti keluar kok. Minimal 4 ini atau 3 di gini. Gak pasti kemungkinan peluangnya besar gitu untuk keluar. Terus lanjut ke soal berikutnya. Belum. Nah, udah maksud saya aja ya. Nah, ini tinggal tadi kan ini jawabannya 170 nih. 870. Nah, banyaknya pasien itu selama bulan Juni 870. Nah, tinggal di desa C. Tinggal soal terakhir itu jika di desa yang 25 orang pada bulan Juni. Oh, jika di desa C itu maksimum melayani 25 pasien pada bulan Juni, berapa maksimum biaya seluruhnya gitu. Berarti tinggal tadi kan maksimumnya itu pokoknya desa C itu 25. Berarti ini tinggal diganti nggak boleh nggak boleh 50 nih. Tapi ini coret harus 25 karena maksimal tuh 25 nggak boleh 50. Sama kayak tadi deh, tinggal di ini eh tadi kan banyaknya itu kan di desa. Ya, coretannya aku hilang ya. Ya udah, aku coret lagi aja. Aku sekarang jelasin ulang lagi. Kita ambilin dulu. Kita ambil 30 tadi. 30 bagi 2. Ini kan A ya. 30 bagi 2 kan 15. Nah, 15 kali banyaknya siswa sono kan, siswa. Banyaknya pasien sono kan 20 yang A tuh. Nah, itu berarti berapa tuh? Berarti banyak lah ya. 300. Nah, yang B ini. Yang B itu kan 30 bagi 4. 78.
8 kali C itu 40 tadi. 40. 8 kali 4, 320. Nah, yang C ini yang beda. Yang C itu 30 sama per 7. Berarti sisa 4 koma ya. Berarti 5 kali, paling banyak itu kan 25. Berarti kita maksimumin 25. Sama dengan 5 kali 25. 50, 125. Tinggal tambahin deh. Tambah. Aduh, telepon. Sebentar. Gue telepon. Gue baca dulu. 300 ditambah 320 tambah 125. Berarti 5, 5, 2, 2, 4, 3, 3, 1, 6, 7. 745. 745. Aduh, aduh. Iya, anggap aja 740 ya. 745. 745. Udah nih. Dikali harganya tadi itu, harga administrasinya itu berapa ya? Aku lupa. Harga administrasi. Oh, setiap administrasi 10.000. Berarti dikali 10.000. 745 kali 10.000. 10, 2, 0. Oh my God. 0. Jadi jawabannya 745.000. Eh, 7.450.000. Oh, ada. Iya, iya, ada. Jawabannya C. 7.450.000. Sip. Itu untuk soal nomor. Itu untuk soal terakhir. Latihan soal terakhir. Sampai soal terakhir, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau udah cukup, boleh cukup. Cukup hilang, Mbak. Hilang kan? Nanti aku kasih jawabannya deh. Kirim dulu, nanti kirim deh. Seperti itu mungkin untuk pembahasan pengenalan matematika dan latihan soalnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Boleh banget. Apa tuh? Kak, kalau ditanya jumlah minimumnya gimana? Minimum. Kalau jumlah minimumnya berarti, bentar, menarik. Kalau jumlah minimumnya ini kan jumlah pasien segini, pasien segini, pasien segini. Kalau jumlah minimumnya berarti bisa jadi nol. Bisa jadi pasiennya nggak datang. Atau mungkin nggak bisa, nggak, seharusnya nggak mungkin sih. Karena kalau tanya jumlah minimumnya, administrasi pada bulan Juni nol. Karena bisa jadi eh di mana? Di desa ini kan 20 pasien nih. Jumlahnya ini maksudnya jumlah maksimal ya. Orang itu bisa datang. Ini 20, 40, sama 50. Jadi bisa, ini maksimumnya kalau misalnya dia datang tiap, apa ya itu? Tiap di bulan Juni gitu. Nah, tiap di bulan Juni. Jumlah pasien misalnya dilayanin tiap hari, tiap maksimumnya. Itu segini maksimal kapasitasnya. Jadi kalau misalnya jumlah minimum nol. Bisa jadi ya orang nggak ada yang motivasi. Jadi maksimum gitu. Kalau nggak dikurang hasilnya 300, 300, 125. Kalau nggak dikurang, oh, kalau nggak dikurang, 300, 300. Ah, kalau nggak dikurang, kalau dia nggak dikurang, negatif dong. Oh, berarti nggak dikurang? Enggak. Kalau dikurang hasilnya negatif. Nggak boleh, nggak mungkin negatif. Atau masa dia malah jadi rugi? Eh, maksudnya dari investasi? Iya, negatif. Nggak boleh, nggak bisa. Negatif 125, ya. Nggak dikurang. Pasti, nggak mungkin tanya minimum sih. Kalau minimum pasti jawabannya nol. Karena ya, jadi nggak ada layanan, nggak ada yang mau mengadministrasi, nggak ada yang mau datang gitu ke desa itu. Kan maksimum pelayanan pasien ya.
Jadi pasien di tempat A itu kapasitasnya 20, 40, sama 50. Seperti itu. Oke, oke, Kak, jaga-jaga. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya bagus kok. Tadi aku juga mikir, kalau minum gimana ya? Nggak bisa. Jadi sebenarnya teman-teman bisa logikain aja sih. Gimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan kembali? Terima kasih, saya sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman? Atau sudah dicukupkan? Aku izin cerita sedikit. Kenapa sih di sini? Betul. Kenapa sih di sini aku tuh mulai itu pasti setiap mulai pasti dengan cara pertanyaan. Karena aku sering banget kalau ngelakuin sesuatu tuh mulai dengan pertanyaan. Jadi aku kadang tuh di kelas atau di kampus suka nanya sih, kayak tapi kadang kalau nanya juga mikir-mikir gitu. Nah, pertanyaan gimana? Kayak misalnya aku mikir sih, kenapa sih A tambah B itu, atau B tambah itu sama sih? Aku buktiin. Terus kenapa sih? Kenapa ya? Terus gimana sih? Emang operasi ada apa aja? Emang ini ada apa aja gitu? Emang bilangan bulat? Emang ini ada lagi nggak sih selain bilangan ini? Sebenarnya ada banyak banget bilangan ya. Contohnya bilangan apa ya? Bilangan ini yang apa ya? Aku lupa. Yang keong gitu, misalnya keong satu itu apa? Aku lupa namanya. Iya itu ada lagi. Oh, Fibonacci, bilangan Fibonacci itu juga. Jadi kayak memang bilangan sini dong. Ada banyak sebenarnya teman-teman kalau nyari, tapi ini yang umum yang bakal keluar di BK. Fibonacci kayaknya nggak bakal keluar. Nah ini kayak gini. Aku setiap mulai sesuatu pasti dengan pertanyaan, bukan dengan kayak pernyataan. Jadi biar teman-teman biasanya dengan nanya, kok ini kenapa ya? Kok ini gini sih? Oh, kok ini gini? Oh, ini ada gini-gini aja gitu. Seperti itu teman-teman. Sampai sini cukup ya. Kalau aku tunggu sampai 2024. Siapa tahu teman-teman ada yang mau nanya, mikir dulu. Atau aku jelasinnya cepetan. Sebenarnya masih banyak soal. Kalau teman-teman mau soal, boleh banget. Aku juga ngambil referensinya dari buku Wangsit. Soalnya kalau ngambil referensi dari luar takut nggak keluar materinya di UTBK. Oke, karena udah 2024, nah, akhir say thank you. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir meluangkan waktu dan meluangkan tenaga untuk belajar gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu kita bakal ada uh, absensi dan foto bersama dulu. Mungkin ya udah pada malas apa enggak ya? Kita dokumentasi dulu ya guys. Karena kan di presensi ada dokumentasi. Boleh yuk di open kameranya. Aku tunggu sampai 2026. Ini aku kasih link absensinya. Salah pencet. Astagfirullahaladzim. Mhm. Tes. Presensinya kita balik. Tuh presensinya. Ada dokumentasi. Jadi kita dokumentasi dulu yuk. Kalau kalau berhalangan ya udahlah, nggak apa-apa. Ini gimana ya caranya nggak kayak gini? Oh, ini dia view. Sing. Nah, yuk. Sylvia, Ayu, Harsha, Amar, Anissa, Sarah, Enis, Hana, Jelita, Zirli, dan Rabang. Sampai 2026. Ntar lagi. Izin kak, masker belum kurang. Oh iya, oke, siap-siap. Aman-aman. Nanti aku... Sip, udah 26. Mungkin aku izin dokumentasi. Foto ya. Satu, dua, tiga. Teman-teman boleh foto sendiri guys. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke deh, teman-teman boleh foto sendiri juga sendiri pakai device teman-teman. Nanti presensi. Jangan lupa presensi. Oke deh, terakhir aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Semoga teman-teman sukses selalu. Jangan lupa belajar di luar ini, maksudnya selain aku. Jadi bisa di luar ini. Belajar sendiri atau belajar sama guru, kan teman-teman juga sekolah.
belajar sama guru. Kalau yang tanyain aja. Kalau teman-teman ada tugas, boleh juga nanya ke aku, nanti aku jawab. Terima kasih untuk hari ini. Aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di besok malam atau terusnya. Sama-sama, sama-sama.